Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Kisah nyata pengalaman dukun bayi Mak Sari. Peristiwa ini terjadi sudah sangat lama, yaitu pada tahun 1990-an. Dialami oleh Mak Sari, seorang dukun beranak yang saat itu beliau berumur 50 tahunan. Mak Sari tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Cianjur, Jawa Barat. Desa yang masih menggunakan lampu minyak sebagai penerangan dan dikelilingi hutan. Desa tempatnya bermukim itu hanya ditinggali beberapa ratus kepala keluarga. Itu pun tersebar di seluruh desa, mengakibatkan jarak antara rumah kala itu masih sangat renggang, terutama rumah-rumah yang berada di ujung desa. Mungkin 100 meter sekali baru akan ditemukan rumah lainnya. Mas Sari berprofesi sebagai petani, namun saat tidak sedang musim tanam padi, ia mengandalkan keahliannya yang lain untuk mencari nafkah, yaitu membantu wanita melahirkan, atau biasa dibilang dukun beranak. Untuk pekerjaan ini, Mas Sari tidak menerima uang sebagai pembayarannya. Ia biasa menerima hasil kebun atau hasil pertanian. Namun Mas Sari tetap bersemangat dalam melakukan pekerjaannya yang satu ini. Maklum, di desanya saat itu tidak ada tenaga medis atau bidan sama sekali. Seluruh warga desa masih mengandalkan jasa-jasa tradisional untuk hal-hal yang mengangkut kesehatan, seperti melahirkan atau khitanan. Mas Sari juga sudah cukup terkenal di desanya dan seluruh warga sudah tidak meragukan lagi kemampuannya. Mas Sari tinggal sendiri di sebuah rumah gubuk. Sebenarnya ia mempunyai seorang cucu laki-laki, tapi ia bekerja di luar desa dan tidak setiap hari pulang. Ketika cucunya pulang, ia akan selalu membawakan bahan makanan untuk Mas Sari. Mas Sari tidak pernah keberatan tinggal sendiri. Selain ia memang sudah terbiasa, dia juga tidak mau menyusahkan orang lain. Apalagi setelah kematian suaminya beberapa tahun yang lalu akibat sakit. Ia adalah wanita yang cukup mandiri. Pada suatu malam saat Mas Sari sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintunya. Mas Sari langsung terbangun. Dia kemudian mengambil lampu minyak dan bergegas menuju pintu. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini? Pikirnya tanpa ragu. Mas Sari pun kemudian membuka pintunya. Memang, terkadang profesi Mas Sari sebagai dukun beranak mengharuskan dia siaga saat tengah malam. Maaf Mak, mengganggu malam-malam. Tapi saya butuh bantuan Mak. Istri saya mau melahirkan Mak, ucap seorang laki-laki yang kira-kira berumur 30-an. Oh iya, sebentar saya siap-siap dulu ya, jawab Mas Sari sambil masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa kain serta peralatan yang ia perlukan. Beberapa saat kemudian, Mas Sari pun kembali keluar. Di mana rumahnya? Tanya Mak Sari. Mari Mak, saya antarkan, jawab laki-laki tersebut. Di antara kegelapan hutan, cahaya dari obor yang dibawa pria itulah satu-satunya penerangan. Pria itu terus menuntun Mak Sari melewati desanya. Semua rumah saat itu telah tertutup dan jalan pun sepi. Maklum, sudah tengah malam, pasti seluruh warga desa sudah terlelap. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai juga. Ternyata rumah pria itu berada di perbatasan desa dengan tanah yang agak menurun ke bawah. Jarak antara rumah itu dengan rumah warga yang lain pun agak jauh. Setelah susah payah melewati jalan yang menurun, akhirnya mereka sampai juga di sebuah rumah kecil berbilik anyaman bambu dengan atap yang terbuat dari pohon kelapa dan sebuah lampu minyak menempel di dinding depan. Setelah meletakkan obor di depan rumah, mereka kemudian masuk. Cepat Mak, kasihan istriku, sudah kesakitan, ucap pria itu. Mas Sari segera masuk ke kamar. Di dalam kamar
sudah terbaring seorang wanita yang agak lebih muda daripada pria yang tadi. Wanita itu sudah dalam posisi melahirkan. Dia berteriak-teriak kesakitan. Mak Sari pun dengan sigap membantunya. Dengan lembut Mak Sari memijat perut wanita itu agar si janin dapat turun. Namun ternyata janin itu belum juga turun. Kepalanya pun belum tambah. Mak Sari agak kewalahan. Dia terus memijat-mijat. Namun tidak juga terlihat. Sedangkan wanita itu terus berteriak kesakitan. Mak Sari semakin panik. Dan akhirnya ia menarik nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Mak Sari. Tiba-tiba wanita itu berteriak keras sekali, disusul dengan si pria. Mak Sari pun kaget, tapi ia tidak menggubrisnya. Ia menekan perut si wanita dengan sekuat tenaga, dan akhirnya bayi itu mulai terlihat. Mak Sari menuntaskan tugasnya, sampai akhirnya bayi itu pun terlahir. Setelah membungkus dengan kain yang ia bawa, Mak Sari memberikan bayi itu kepada ibunya. Ia kemudian membungkus hari-hari bayi itu untuk segera dikuburkan. Tapi kemudian pria itu pun datang menghampirinya. Sudah, Mak, biarkan nanti saya urus, ucap pria itu. Mak Sari bingung, karena biasanya itu adalah tugasnya. Tapi ia menurut saja. Ketika ia kembali ke kamar, ternyata wanita itu sudah duduk di bibir kasur sambil menggendong anaknya. Keheranan Mak Sari pun kembali muncul. Mana mungkin, ia kan baru saja melahirkan beberapa menit, tapi dia sudah mampu duduk, pikir Mak Sari. Kemudian Mak Sari pun minta diantar pulang, dan pria itu pun menyetujuinya. Selama dalam perjalanan pulang, pria itu tidak memberikan apa-apa kepada Mak Sari, tapi Mak Sari tidak keberatan. Mungkin memang pria itu tidak punya apa-apa untuk diberikan. Mak Sari ikhlas membantu, jadi tidak masalah. Mak Sari kembali sampai di rumahnya, dan pria itu pun kemudian mengucapkan terima kasih lalu pergi. Ia pergi dengan cepat sekali, sekelebat di malam yang gelap. Mak Sari kemudian masuk ke dalam rumahnya, lalu membersihkan diri dan tidur. Keesokan harinya cucu Mak Sari kebetulan pulang. Saat itu Mak Sari sedang membuat sebuah ramuan obat untuk wanita yang baru melahirkan. Ia membuatnya dari bahan-bahan yang berasal dari tanaman yang ia cari sendiri. Ia bermaksud mengantarkannya kepada wanita yang semalam melahirkan itu. Setelah selesai, Mak Sari kemudian meminta sang cucu untuk mengantarkan. Cucunya pun bersedia dan mereka pun berangkat. Mak Sari masih sangat ingat jalan-jalan yang ia lalui semalam. Dan mereka akhirnya sampai di turunan itu. Berarti sudah sangat dekat. Mereka kemudian melewati jalanan yang menurun itu. Tapi ketika sampai, Mak Sari sangat kaget. Karena mereka berdiri di tanah kosong yang berisi pepohonan lebat. Tidak ada rumah satupun di sana. Hanya hutan dengan pohon-pohon besar di dalamnya. Cucu Mak Sari pun keheranan. Mak, yakin ini rumahnya, Mak? Tanya cucunya. Ya, semalam itu di sini rumahnya, jawab Mak Sari sembari melihat ke sekitar tempat itu sambil keheranan. Tapi ini sudah batas desa, Mak. Tidak ada rumah di sini, sahut cucunya. Firasat Mak Sari mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang, karena memang cucunya tidak bisa berlama-lama. Ia harus segera kembali ke tempat kerjanya. Selama perjalanan pulang, Mak Sari masih saja keheranan. Malam harinya seperti biasanya, setelah melaksanakan sholat isya, Mak Sari meluangkan sedikit waktunya untuk mengaji. Setelah itu baru ia tidur. Ketika Mak Sari baru saja selesai mengaji, tiba-tiba pintu rumahnya kembali ada yang mengetuk. Ia segera berdiri dan berjalan menuju ke pintu. Ketika Mak Sari membuka pintu, Mak Sari sangat kaget. Ia melihat dua makhluk besar hitam berbulu berdiri di depan teras rumahnya. Mak Sari dapat melihat makhluk itu dengan jelas di bawah sinar lampu minyak. Makhluk itu memiliki rupa setengah binatang, setengah manusia.
dengan jari-jari tangannya yang sangat besar. Mata kedua makhluk itu merah menyala, dan keduanya terus memperhatikan Mak Sari. Astagfirullah, ujar Mak Sari refleks. Saat mendengar kalimat itu, kedua makhluk hitam itu pun menggeram. Mak Sari memegang pintu rumahnya dengan kencang. Tubuhnya kaku mematung dan jantungnya berdetak cepat sekali. Tapi di dalam hatinya Mak Sari merasa ia tidak perlu takut. Jadi ia berusaha untuk tenang. Mau apa kalian datang ke sini? Jangan ganggu saya, ucap Mak Sari lantang. Makhluk itu masih diam saja. Saya tidak mengganggu kalian. Kalian punya alam sendiri, jadi pergilah. Makhluk itu tetap diam. Akhirnya Mak Sari kesal. Ia mengambil sebuah gelas besi dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Di dalam hatinya, Mak Sari terus berpikir agar dirinya dikuatkan dan diselamatkan. Tapi seketika makhluk itu pun menghilang saat gelas besi itu akan mengenai tubuh mereka. Setelah itu Mak Sari pun masuk kembali ke dalam rumahnya. Ia kemudian meneruskan membaca Al-Quran hingga ia ketiduran. Mak Sari terbangun saat waktu sholat subuh. Mak Sari kemudian menunaikan sholat subuh. Dan ketika matahari mulai naik, ia baru berani untuk keluar rumah. Saat ia keluar dari rumahnya, ia kaget dengan apa yang ia temukan. Mak Sari menemukan banyak sekali buah-buahan hasil kebun, seperti singkong, ubi, dan beberapa sayuran. Semua tertumbuh di depan rumahnya. Awalnya ia ragu-ragu, namun saat ia sudah memastikan bahwa itu memang benar adanya, ia kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Mak Sari sempat bingung, tapi kemudian ia mengerti. Ternyata pria dan wanita yang bantu itu bukanlah manusia. Mungkin mereka itu sebangsa jin. Itulah mengapa saat ia mengucapkan kalimat basmalah, mereka berteriak seperti kepanasan. Mungkin ini adalah tanda ucapan terima kasih dari mereka. Mak Sari kemudian mengkonsumsi makanan itu. Tetapi sebelumnya ia tentu berdoa, semoga tidak ada hal negatif di dalamnya. Dan ternyata memang tidak terjadi apa-apa. Itu hanya bahan makanan biasa, tidak kurang dan tidak lebih. Pengalaman itu tidak pernah bisa dilupakan oleh Mak Sari. Pengalaman yang sama sekali tidak masuk akal, tapi ternyata terjadi padanya. Memang benar ada kehidupan di dunia lain, selain kehidupan manusia di dunia ini. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain, tapi itu tidak masalah, selama memang tidak saling mengganggu. Seluruh makhluk punya dunia masing-masing. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.